Mitra IDC, saatnya kita ikuti program belajar di radio IDC bersama SDT dan SMP Islam Istiqomah Balikpapan. Interaktif dan WA di 0811 5445 895. Ikuti acara ini juga di live streaming idcfm.co.id. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini Mitra IDC kita kembali mengajak Mitra IDC, sahabat IDC, untuk belajar di radio dengan tema menghafal Al-Quran. Nah, bagaimana menghafal Al-Quran? Kita menghadirkan Ustadz Muhammad Sahdan yang hari ini hadir menemani kita. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halukum ya, Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baik, tema kita menghafal Al-Quran, begitu ya Ustadz Sahdan ya? Baik, Alhamdulillah. Baik, langsung kita ke beliau, Ustadz Muhammad Sahdan, bagaimana menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan bukan hanya teman ya, tapi sahabat kita juga ya Ustadz ya. Iya. Maka sehari-hari kita berkewajiban untuk tidak hanya membacanya ya, tapi juga menghafalkannya. Kepada beliau, Ustadz Muhammad Sahdan, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Selawat dan serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi suri teladan bagi kita semua, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Mitra IDC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Perkara tentang menghafal Al-Quran di zaman kita sekarang ini bukanlah hal yang tidak diketahui oleh banyak orang, khususnya kepada umat Islam. Alhamdulillah kita temukan hampir di berbagai pelosok dunia pasti ada satu atau dua penghafal Al-Quran ya. Dan ini menandakan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kemurnian dan keaslihan Al-Quran ini melalui lisan-lisan para penghafal Al-Quran. Dan tahukah kita bahwasannya sebelum kita menumbuhkan rasa untuk ingin menghafal Al-Quran, maka perlulah kita ketahui pertanyaan kenapa dan mengapa kita sebagai umat Islam mau melakukan atau menghafal Al-Quran. Tentunya dalam agama kita akan selalu bersinggungan tentang apa hukumnya seorang itu menghafal Al-Quran. Pendapat dari Syekh Ibnu Baz ya, rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasannya menghafal Al-Quran adalah mustahab ya, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Lebih kepada sunnah ya. Menghafal Al-Quran adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi pendapat yang lebih rajih bahwasannya menghafal Al-Quran adalah fardu kifayah ya. Sebenarnya dia adalah wajib, tetapi apabila ada seorang atau beberapa orang yang telah menghafal Al-Quran,
maka kewajiban itu gugur bagi yang lainnya. Jadi wajib di antara kaum muslimin ada yang menghafal Al-Quran, dan apabila tidak ada sama sekali yang menghafal Al-Quran, maka mereka berdosa, ya, sebagaimana hukum fardu kifayah. Nah, sebelum kita memasuki tentang tips atau cara menghafal Al-Quran, maka perlulah kita ketahui terlebih dahulu urgensi mengapa kita harus menghafal Al-Quran dan beberapa keutamaan-keutamaan di dalamnya. Yang pertama adalah penghafal Al-Quran itu kelak disebut sebagai sahibul Quran, ya, sahibul Quran. Dan ketahuilah makna dari sahibul Quran adalah orang yang menghafalkannya di dalam hatinya, ya. Jadi tidak hanya menghafal secara lisannya, ya, berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya hendaknya yang mengimani sebuah kaum adalah yang paling aqra terhadap kitabullah, ya. Yang dimaksud dengan aqra adalah yang paling hafal, ya, yang paling hafal terhadap kitabullah, yakni Al-Quran. Kemudian Al-Quran akan menjadi syafaat bagi sahibul Quran, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, ya, li ashabi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahibul Quran. Kemudian keutamaan yang berikutnya kita ketahui bahwasannya seorang yang menghafal Al-Quran kelak akan diberikan sebuah kesempatan untuk membaca hafalannya kembali ketika mereka masuk ke dalam surga. Sampai di mana dia berhenti untuk membaca hafalannya, maka setinggi itu pula derajat surga yang ia dapatkan. Jadi teringat dulu salah seorang ustadz yang menjadi relawan di Palestina. Beliau pernah menceritakan tentang seorang anak-anak Palestina yang menghafal Al-Quran dan bercanda dengan temannya. Mereka mengatakan bahwasannya nanti kelak di surga aku akan melambaikan tangan kepada kalian yang hafalannya belum banyak, ya. Karena mereka paham bahwasannya Al-Quran kelak akan mengangkat derajatnya di surga kepada tingkatan yang berbeda dari orang-orang yang hafalannya lebih sedikit. Ini percandaan yang dilakukan oleh anak-anak Palestina, anak-anak penghafal Al-Quran yang menghafal Al-Quran dengan jiwa dan darah mereka. Kemudian keutamaan yang lain, seorang penghafal Al-Quran adalah termasuk sebaik-baik manusia. Sebagaimana hadis yang populer di kalangan kita, ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, ya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Mempelajari termasuk di dalamnya adalah menghafalkannya. Kemudian Allah mengangkat derajat sahibul Quran di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya Allah mengangkat beberapa kaum dengan Al-Quran ini dan menghinakan yang lainnya dengan Al-Quran juga, ya. Kemudian penghafal Al-Quran lebih diutamakan untuk menjadi imam dalam ibadah salat, ya, dalam ibadah salat. Nah, kemudian perkara yang lainnya, ya, menghafal Al-Quran itu juga sebagai cara kita untuk meneladani baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena sungguh tidak ada cara yang lebih pas untuk
mengetahui tentang kepribadian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan cara mempelajari Al-Qur'an. Ya, sebagaimana kita ketahui, sungguh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kemudian Al-Quran adalah salah satu di antara ibadah-ibadah yang agung. Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Quran terdapat balasan yang begitu besar bagi yang membacanya, apalagi bagi mereka yang menghafalkannya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Allah dan Rasulnya tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya. Bayangkan kalau kita cukup menghafal surah Al-Fatihah saja, berapa ratus balasan pahala yang Allah tetapkan bagi kita. Dan bayangkan kalau itu sampai kepada 30 juz di dalam Al-Quran. Ya. Maka jangan heran para ulama terdahulu itu menambah bacaan Al-Qur'annya ketika masuk di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Salah seorang di antara ulama yang masyhur yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menghatamkan membaca Al-Qur'an sebanyak 60 kali dalam satu bulan. Ya. Ini menandakan bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pun menghafal Al-Quran. Maka mudah bagi beliau untuk menghatamkan sampai 60 kali khatam dalam satu bulan. Kemudian di antara urgensi mengapa kita sebagai umat Islam berharap untuk bisa menghafal Al-Quran, karena hal tersebut menjadi modal utama kita dalam mempelajari agama. Ya, dalam mempelajari agama. Karena beberapa ulama akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu. Ya, para ulama akan mengatakan al-ilmu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan salah satu di antara keutamaan menghafal Al-Qur'an adalah menandakan bahwasannya umat Islam ini benar-benar menjaga keaslihan dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu inilah beberapa hal yang menjadi urgensi dan keutamaan kita sebagai umat Islam jika ditanya mengapa kita harus menghafal Al-Quran. Maka nasihat para ulama, paling tidak jika kita tidak bisa menyelesaikan sampai 30 juz di dalam Al-Quran, paling tidak ada beberapa surah-surah atau 1 juz sekalipun untuk kita hafalkan, ya, sebagai tanda bahwasannya kita ini adalah seorang muslim yang senantiasa mencintai Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita masuk tentang beberapa tips-tips di dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, ya, dalam menghafal Al-Quran, tips yang paling utama adalah meluruskan niat. Ya, meluruskan niat. Kata
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan dan segala sesuatu yang kita lakukan itu tergantung kepada niatnya. Dan kita akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka hal yang pertama dilakukan oleh seorang penghafal Al-Quran adalah meluruskan niat. Niatkan bahwasannya menghafal Al-Quran adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan niat kita bahwa sesungguhnya menghafal Al-Quran ini karena lillahi ta'ala. Jangan sampai ada niat di dalam hati kita untuk mendapatkan hal-hal dunia di dalam menghafal Al-Quran, baik itu penghargaan berbentuk materi atau penghargaan berbentuk pujian dari beberapa manusia. Maka luruskan niat kita dalam menghafal Al-Quran untuk senantiasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tips yang kedua bagi seorang penghafal Al-Quran adalah memberikan atau membuat jadwal, ya, memanage waktu dalam menghafal Al-Quran, ya, memanage waktu untuk menghafal Al-Quran, ya. Karena dalam menghafal Al-Quran membutuhkan fokus yang tinggi dalam menghafal, ya. Maka pilihlah waktu-waktu di mana waktu tersebut adalah waktu yang ringan bagi kita untuk menghafal, ya. Baik dalam keadaan tertentu, ya, atau waktu tertentu, ya. Seperti halnya ba'da subuh, ya. Ba'da subuh adalah waktu yang paling pas untuk menghafal Al-Quran. Dan biasanya di beberapa atau sebagian besar pondok-pondok tahfidzul Quran, ya, tahfidzul Quran akan memulai hafalan di ba'da subuh, ya. Memulai menghafal Al-Quran di ba'da subuh, karena adalah waktu yang paling fresh untuk menghafal, biar mereka mengawali paginya dengan membaca Al-Quran, ya. Mengawali pagi dengan kalimat-kalimat thayyibah, yaitu kalimatullah. Kemudian yang berikutnya, setelah kita memanage waktu, ya, setelah kita memperbaiki niat kita, kemudian memanage waktu dengan baik, maka yang ketiga adalah bagaimana cara kita dalam menghafal. Secara khusus, setiap orang memiliki metode yang berbeda dalam menghafal Al-Quran. Tetapi secara umum Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan alat-alat indera pada anggota tubuh manusia yang tidak akan pernah ditemukan fungsi yang lebih dahsyat daripada anggota tubuh manusia, ya. Dalam metode menghafal Al-Quran, ya, salah seorang masyayikh besar, ya, yang kita kenal dengan Syekh Ali Jabir rahimahullahu ta'ala, ya, beliau salah satu di antara sumbangsi terbesar di Indonesia khususnya dalam urusan menghafal Al-Quran, ya. Beliau pernah memberikan beberapa tips dalam menghafal Al-Quran. Di antaranya adalah gunakanlah mata kita sebagai alat scan dalam menghafal Al-Quran. Beliau mengatakan dalam menghafal Al-Quran, jangan letakkan Al-Quran di bawah ketika menghafal, tetapi sejajar dengan wajah, sejajar dengan mata, ya. Ini juga sebagai bentuk
untuk menghilangkan rasa malas dalam menghafal Al-Quran, ya. Jadi benar-benar meletakkan Al-Quran di hadapan wajah sebagai bentuk rasa semangat dalam menghafal Al-Quran, ya. Dan gunakan mata itu sebaik mungkin dalam menghafal. Ya, kalau berbicara tentang mata, ya, kita mengingat salah seorang penghafal Al-Quran yang buta, ya, seorang anak muda, ya, sekitar umuran remaja. Beliau pernah ditanya oleh salah seorang syekh tentang bagaimana kekurangan yang dia miliki, dan dia menjawab, semoga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil nikmat penglihatanku adalah sebagai bentuk kafarat atas dosa-dosa yang aku lakukan, ya. Meskipun aku tidak pernah merasakan bagaimana indahnya bermain bersama teman-teman, ya, bagaimana indahnya melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ini menjadi peringan bagiku atas hukuman-hukuman yang nantinya aku dapatkan di yaumul qiyamah, ya. Serentak itu membuat hati seorang syekh itu menjadi sedih, karena bagaimana seorang anak muda yang menghafal Al-Quran dengan kekurangan yang ia miliki. Nah, kita kembali lagi kepada tips tentang menghafal Al-Quran setelah kita membaca dan mendengar adalah bagian dari hal yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi ada beberapa indera yang kita gunakan untuk menghafal Al-Quran selain melihat, mendengar, dan membaca, ya. Jadi membiasakan diri untuk melihat, mendengar, dan membaca, ya. Ini yang terus-menerus harus diulang dalam menghafal Al-Quran, ya, dalam menghafal Al-Quran. Mengapa demikian? Karena itu menjadikan pembiasaan bagi otak kita untuk baik mendengar maupun membaca ataupun melihat, ya. Jadi semakin seorang itu sering mendengar, sering membaca, dan sering melihat, akan memudahkan mereka untuk menghafal Al-Quran, ya. Makanya di antara metode menghafal Al-Quran yang masyhur di kalangan para huffaz adalah mereka senantiasa melakukan metode talaki. Talaki itu 3 indera itu tergunakan, ya. Yakni dengan cara gurunya membacakan, muridnya mendengarkan, kemudian guru membacakan, murid mengikutinya. Jadi membaca, mendengar, melihat, melihat, membaca, mendengar, mendengar, melihat, membaca, ya, akan senantiasa diulang-ulang seperti hal tersebut, ya. Kemudian tips yang berikutnya dalam menghafal Al-Quran, pilihlah hafalan-hafalan Al-Quran yang mudah terlebih dahulu, ya. Makanya kita temukan seluruh atau sebagian besar rumah-rumah tahfiz akan diawali oleh juz 30, 29, dan 28, ya. Mayoritas rumah tahfiz akan menghafal dari belakang, 3 juz dari belakang untuk yang pertama, kemudian baru maju ke depan, ya, dari 1 sampai 27. Hal ini dikarenakan juz 30, 29, dan 28 adalah surah-surah yang mudah untuk dihafalkan, ya. Secara umum Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan, tetapi dengan melihat surah 30, 29, dan 28 adalah sebagai bentuk awal untuk membiasakan dalam menghafal Al-Quran, ya. Dan juga untuk tidak mematahkan semangat, ya. Kalau kita lihat Al-Baqarah, waduh, sudah 286 ayat. Nah,
paling banyak di dalam juz-juz 29, 30 dan 28 ya, tidak ada yang sampai lebih dari 50 ya. Paling tidak ada 44, itu pun ayatnya pendek-pendek. Nah, hal ini sebagai bentuk permulaan dalam menghafal Al-Qur'an. Nanti setelah melewati fase juz 28, maka dia akan biasa untuk menghafal dan maju kepada juz 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di antara tips yang berikutnya setelah kita meluruskan niat, memanage waktu dengan baik, kemudian memulai dari yang mudah ya, dengan cara membaca, mendengar dan melihat, tips yang berikutnya adalah perlunya lingkungan dalam menghafal ya, lingkungan dalam menghafal ya. Di antara masalah atau kesulitan dalam menghafal adalah karena lingkungan yang tidak mendukung ya. Di antara lingkungan yang baik adalah adanya teman untuk menghafal ya. Jadi kalau seorang diri untuk menghafal itu bisa, tetapi itu akan lebih berat dibandingkan mereka yang memiliki teman untuk menghafal ya. Kenapa demikian? Ya, kita akan temukan seluruh para hufaz yang mereka menghafal Al-Quran pasti memiliki lingkungan yang baik. Baik itu dia di pondok tahfiz atau di sekolah-sekolah yang berbasis menghafal Al-Quran ya. Karena memang lingkungan yang dibentuk adalah untuk memudahkan mereka menghafal Al-Quran ya. Kalaupun sendiri untuk menghafal Al-Quran memang benar bisa, tetapi banyak kekurangan di dalamnya ya. Kalau kita menghafal sendiri, terkadang mungkin ada 1-2 huruf yang terlewat kalau tidak ada yang mengoreksi, atau ada bacaan dalam ilmu tajwid yang kurang tepat dalam membacanya ya. Makanya para ulama itu sering memberikan nasihat kepada kami, guru-guru kami memberikan nasihat mengatakan, ya, kalau kalian ingin istiqomah dalam satu amalan, ajaklah teman ya. Karena istiqomah itu butuh dukungan. Istiqomah itu membutuhkan dukungan ya. Tidak bisa seseorang itu menjadikan dirinya sendiri istiqomah ya, karena mereka butuh dukungan ya, selalu butuh nasihat ya. Karena apa? Al-imanu yazidu wa yankus ya. Iman ini kadang naik ya, dan kadang juga, bukan kadang, sering juga turun ya. Maka butuhnya teman dalam menghafal, butuhnya lingkungan yang baik dalam menghafal. Kemudian yang terakhir adalah nasihat dari tips dalam menghafal Al-Quran. Ini diambil dari nasihat guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu Imam Waqi' ya. Beliau menasihati Imam Syafi'i, ketahuilah sesungguhnya agama Allah ini cahaya, dan cahaya itu tidak akan pernah muncul kalau ada kegelapan di dalamnya, yakni maksiat ya. Maka sebagai penghafal Al-Quran, mulailah untuk menjauhi maksiat, karena sungguh maksiat itu menjadi penghalang yang besar bagi seorang penghafal Al-Quran ya. Karena maksiat itu adalah tempat di mana, kata Rasulullah, menjadi titik hitam, nuktatun saudah di dalam hati-hati kita ya. Setiap maksiat yang kita lakukan akan ada tumbuh satu titik hitam di dalam hati. 2 kemaksiatan akan ada 2 titik hitam, dan begitu seterusnya sampai hati kita menjadi gelap gulita, hingga hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi bisa menyinari hati-hati kita. Maka inilah beberapa tips yang bisa kami berikan ya, dan banyak sekali tips-tips
dan metode-metode yang dibuat oleh para ulama, ya khususnya dalam ulama qura, ya ulama-ulama penghafal Al-Quran dalam menghafal Al-Qurannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya, baik, alhamdulillah. Demikian tadi penyampaian beliau Ustadz Muhammad Sadan terkait dengan tema kita, yaitu menghafal Al-Quran, ya. Tadi beliau juga mengajak kita, ya, sebagai orang-orang yang mencintai Al-Quran, ya, karena memang Al-Quran banyak sekali keutamaannya, ya, baik di lisan kita, hati kita, kemudian juga memberikan syafaat, dan juga tadi disampaikan, ya Ustadz, ya, bahwa semakin banyak hafalan itu juga menandakan ketika dia surga mana yang akan dia masuki, ya, derajat surga mana gitu, ya. Kalau setinggi-tingginya surga Firdaus, maka kalau semakin banyak hafalannya maka nyampe ke sana, ya Ustaz. Iya, insyaallah. Baik, insyaallah. Kemudian sebaik-baik manusia, ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang menghafal Al-Quran, tadi mempelajarinya dalam menghafalnya, kemudian juga diangkat derajatnya oleh Allah, dan kemudian jadi imam di saat mereka memimpin sholat. Kemudian menjadi teladan juga bagaimana kita meneladani Rasulullah. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Kemudian ibadah-ibadah kita juga akan berbalas pahala, dan tentu kita berharap tadi juga tips yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sadan kepada kita juga menjadi motivasi besar buat kita, ya. Iya. Pertama adalah luruskan niat, ya Ustadz, ya. Benar. Karena niat ini sangat penting. Kemudian juga membuat jadwal, memanage waktu kita untuk bagaimana kita memurajaah, kemudian menghafal Al-Quran. Kemudian juga metode, ya, ini juga penting, karena juga metode ini artinya kan ada guru, ya, yang tadi, ya Ustadz, ya, ada Ustadz. Kemudian karena tadi pembiasaan otak ini kalau tidak dibimbing juga agak talaki, tadi ada guru yang membimbing, ya. Iya, benar. Bagaimana melihat, mendengar, dan juga membaca Al-Quran. Kemudian memang awal-awal ketiga menghafal, pilihlah yang lebih dahulu, yang lebih mudah, ya. Iya, benar. Tidak juz 1, ya Ustaz, ya. Juz 2 itu agak berat, ya. Tapi Iya, kita betul, ke juz amma dulu gitu, ya. Baik, kemudian juga lingkungan. Nah, ini sangat penting, ya. Di mana lingkungan juga akan memberikan warna kepada kita, para kupas, bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran, lingkungan itu perlu, ya, kondusif, ya. Kalau lingkungannya tidak baik, tidak mendukung, ini juga agak berat, ya Ustaz, ya. Dan kemudian sesungguhnya ilmu Allah itu adalah cahaya, dan Al-Quran itu adalah seperti cahaya juga. Nah, orang-orang yang ingin menghafalkannya harusnya jauh dari maksiat atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang memang Allah tidak menyukainya atau tidak ridho, begitu, ya Ustaz, ya. Nah, betul. Baik, kita jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi tentang menghafal Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Sadan selepas pariwara berikut ini.